Jika manusia mati, lalu siapa yang ditanya dan disiksa oleh malaikat di dalam kubur? Sementara ruh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita bertanya. Jadi sesuatu yang belum kita tahu menjadi tahu. Jadi sangat penting ilmu itu, agar sedikit demi sedikit akan meninggikan derajat kemuliaan kita. Jika manusia itu mati, lalu siapa yang dikubur itu? Sementara ruh akan kembali kepada Allah. Nah, beginilah yang akan terjadi pada seseorang. Akan merasa bingung jika selama ini kita meyakini yang akan disiksa di dalam kubur itu adalah jasad. Jadi, memberikan pemahaman kepada orang harus tidak bertentangan dengan akal manusia. Jasad merasakan rasa karena ada ruh dan nyawa. Jasad bergerak dan hidup karena ada ruh dan nyawa. Jadi, kalau jasad sudah tidak memiliki keduanya, apakah masuk di akal yang akan disiksa adalah jasad? Jasad kan sudah tidak memiliki rasa apapun. Sebenarnya begini, Allah mengadakan ruh itu ada dua, karena zatnya Allah juga ada dua. Satu yang dinamakan zat kunah, jatuh pada kehidupan alam dan pada diri manusia, yang disebut nafs atau jiwa. Inilah kun. Inilah Nur Muhammad, ruh yang diadakan atau disebut ruhi. Jadi dia adalah bentuk makhluk. Ruhi, yang ada pada diri manusia itu, diadakan setelah manusia itu dilahirkan ke dunia, setelah adanya alam semesta. Dan ada yang disebut zat kunal, inilah fayakun, jatuh pada batin, yaitu ruhu, atau ruh yang ditiupkan. Inilah nyawa kita, setelah sempurna kejadiannya. Jadi, alam dan hewan juga tumbuhan, termasuk manusia, jatuh pada kodrat Nur Muhammad, sumber kehidupan. Tapi yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan adalah batin atau ruhnya Allah tadi, yang disebut ruhu. Jadi, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak memiliki kodrat batin, mereka hanya memiliki nyawa dan nafas untuk hidup, tapi tidak memiliki tempat atau kodrat, yaitu batin. Jadi inilah yang dikatakan Allah bersifat pada zat, karena sifat tidak mungkin berpisah dengan zat. Artinya, nyawa tidak mungkin pisah dengan nafas, kalau manusia itu masih hidup. Setelah manusia itu meninggal dunia, nyawa dan nafas keluar dari jasad, atau bertemunya Nur Muhammad yang disebut ruhi, nafs, jiwa atau diri, dengan ruhu yang disebut nyawa bagi kita. Ruhi atau nafs atau jiwa, atau diri, inilah sifat ruh bagi kita. Dia yang telah merekam perbuatan kita selama di dunia. Karena ruhi inilah perjalanan Allah itu sendiri, dalam diri manusia. Jadi dia mencatat semua peristiwa kehidupan kita, seperti hard disk pada komputer, atau memory card pada handphone. Jika ruhi, nasf, jiwa, diri atau Nur Muhammad ini, diajarkan mengenal Allah saat di dunia, yaitu yang jatuh pada kodrat batin, nyawa bagi kita, maka ruhi ini akan kembali kepada Allah. Ruhi ini akan mengikuti ruhu. Jadi yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita adalah nafs atau jiwa, atau diri yaitu ruhi bagi kita. Pernah merasakan mimpi dalam tidur? Bagaimana rasanya jika bermimpi buruk? Apakah jasad yang disiksa? Tidak, tapi ruhi yang disiksa. Dan jasad akan mengikuti getaran siksaan itu dalam mimpi. Jadi maksud dari ruhi ini sebenarnya adalah kebiasaanmu, karena dia telah merekam kejadian apa yang kau perbuat. Jadi ruhi ini menyiksa kebiasaan dirinya sendiri. Inilah lembah penyesalan, karena jasad tidak ada daya lagi bangun dari tidurnya, yaitu tidur selama-lamanya dalam liang lahat. Jadi, yang bertanya dan yang menyiksa itu adalah dirimu sendiri, karena Allah sudah katakan, Aku Maha Mulia, Pengasih dan Penyayang. Maka dari itu, manusia harus memikirkan kehidupannya untuk berakal sehat, untuk memahami kehidupan dunia ini. Tidak ada yang menolong selain dirimu sendiri, tidak ada yang kau lihat selain dirimu sendiri. Baik dan buruknya wajahmu di sana, atau ruhimu, tergantung dari dirimu sendiri. Semoga difahamkan. Salam satu jiwa.